akan datang suatu masa berdua tanah yang berlaku, berdua tanah yang berkuda. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Besok berdua yang datang suatu waktu anak kita tidak berguna lagi, harta tidak berguna balik, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat, perbaiki daripada hati. Yang kedua, orang-orang yang mampu faraja dari maksiat, keluar dari maksiat kepada taat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kekuatan. Kekuatan ini dia tidak butuh tentara, tidak butuh yang kuat fitness, tidak butuh yang sakti, akan tapi langsung diberikan kekuatan oleh kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah apa? Langsung akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perkara daripada manusia, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan membantunya. Itulah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'azizil ghaffar. والحمد لله الذي قد أخرج نتائج الذكر لأرباب الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أما بعد. Yang dia hormati, yang dia muliakan guru kita, orang tua kita, orang yang memimpin kita, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhyiddin Ziyad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menjadi bermanfaat berkah di dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dia hormati, yang dia muliakan para asatidzah, yang dia hormati, yang dia muliakan para santri dan santriwati, singkatnya dinikmati tua saya, yang dia muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat pertama yang perlu kami sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala berdua sokok kewajiban, tak harus pegawai langan baru tulis tenduk sampai tenduk balik. Kewajiban Nabi. Senang? Oh senang. Ada suku kewajiban Bapak yang wajib kita lakukan. Dek ditanggung lupa ya kawet langan baru tulis tenduk sampai tenduk balik terus menerus, bahkan setiap langkah kita harus pegawai sampai kewajiban. Apa itu? Asyukru ilallah, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lo kembali apa harus bersyukur itu? Kembali apa harus bersyukur Bapak? Si lo itu
nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan putu daya tempat putu laut, putu pat tempat putu timur. Sangat seluit sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking luit akan tetapi luit nikmat yang dikaji sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Dengan seorang syukur bang belum tentu bersyukur itu. Karena syukur ini adalah datangnya min qalbi, datangnya dari hati. Apabila hati belum mampu bersyukur, jawab apa katakan tidak mampu bersyukur. Sehingga dikatakan oleh ulama, apabila dengan tentu dapat bersyukur abdan syakura, maka memiliki kedua cara bersyukur itu. Sedikit-sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, rezeki anak soleh. Sembahyang dan juga anak soleh. Ngaji dan melek pun anak soleh. Sehingga dikatakan bahwasanya apabila dia belum sami ingin menjadi orang yang bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada perlu cara ini. Ada sekali ada perlu. Pertama adalah asyukru bil lisan. Kedua adalah asyukru bil fi'li. Ketiga adalah asyukru bil qalbi. Pertama adalah kita bersyukur dengan lisan kita. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mensyukuri dengan lisan kita. As-sana'u bil kalami 'ala sifati, kita memuji daripada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan sifat-sifatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. F10.000 alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan adalah kita mengucapkan tahmid, memuji daripada Allah Subhanahu wa taala atas keindahan segala sifatnya, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jalur bersyukur pertama, maka ketika datangnya nikmat, ketika datangnya rahmat, ketika datangnya hasanat kebaikan, maka kita ucapkan dengan lisan kita kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Lambi baru alhamdulillah, jilbab baru alhamdulillah, kirim baru alhamdulillah, tepung madu alhamdulillah. Bapak saya sendiri, ibu dan bani jawab alhamdulillah. Bapak takut. Alhamdulillah di lisan, arang madu ini kemaris di mulut, pahit di hati. Redam madu ada, redam batang kita nanti. Ini buat racun terus. Bersyukur dengan lisan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah asyukru bil fi'li, bersyukur dengan perbuatan kita, bersyukur dengan amal kita. Contoh umpama misal, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang perlu sami nikmat berupa rezeki berupa kepeng, arak saya ribu. Apabila kita bersyukurinya, maka kita pertama kali mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, asyukru bil fi'li awil bil amal, bersyukur dengan perbuatan atau amal kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita gunakan binaili ridha Allah awil ta'ati akhir. Kita gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arak dengan lisan Bapak, dengan Bapak. Lalu ngojek, mau tongkol si penumpang ngarak 20.000. Topek sampai tujuan, tebing nongkol si penumpang 20.000, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nampak lo nih, kantong 20.000. Ketika di perjalanan dia tak kiri ke tukang gojek. Lalu bergojek sampai 20.000, bersyukur gojek. Lo alhamdulillah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, kau sampai 20.000. Jauh lalu bergojek Bapak, bersyukur gojek. Ya ajakkan bersyukur kan. Karena apabila diucapkan oleh lisan tanpa dilakukan oleh perbuatan, bahwa kadzab, apa orang. Ya Bu, sesuailah perbuatan kita dengan apa yang kita ucapkan. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, pegawai kita gunakan kalau penumpang jadi
kalau dia terbuka jaga pendidikan jaga pendek gadulah betul. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berusaha bersyukur dengan nikmat umur, dengan nikmat hidup, dengan nikmat sehat, maka hendak diakuat datang sifat pengajian. Lalu dengan sahabat-sahabat yang bersyukur kepada nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam. Syukur dengan perbuatan. Tak kata dulu tak terakhir. Asyukru bil qalbi. Bersyukur menggunakan hati. Oh, berbeda bersyukur menggunakan hati. Kalau ucapan apa alhamdulillah. Lamun perbuatan pegawaian. Lamun hati berbeda bersyukur. Asyukru bil qalbi maknanya adalah apa? Kita tiadakan di dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah pertolongan kecuali Allah. Narasa bernikmat kecuali narasa pihak senang kecuali Allah. Segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mampu ngaji lalu dia nak pertolongan nenek kaji. Dia tak mampu gojek kalau mati kalau kita apabila tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila lengkap tiga syukur di dalam diri kita, maka kita menjalankan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia narangan yang mampu membuat kita menjadi taat, yang mampu membuat kita menjadi bisa berbuat segala-galanya. Amalan satu itu, saya dari dengan bersyukur aja. Saya tentu saran bersyukur. Yang kedua, selawat dan salam kepada kita turunkan pada tujuan ada besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu bi ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini adalah umatnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berurusannya adalah umat Nabi. Pasti ketika keketuaan umat Nabi yang penting melungkuh, pasti ngaku umat Nabi sampai. Nabi alamat umat Nabi Muhammad. Kuat-kuat berani Bapak. Betul iya Bapak. Nabi alamat umat Nabi Muhammad. Wa nahnu min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini adalah umat Nabi Muhammad. Akan tetapi alamat tanda daripada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad. Jika ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tidak ada tanda di dalam dirinya sebagai umat Nabi Muhammad, maka orang tersebut dikatakan dia cinta kepada, dikatakan bohong dia cinta kepada Nabi Muhammad. Tanda umat Nabi Muhammad. Tanda daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hilang malam kiriman surat cinta, surat rindu di baginda dengan mengucap salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita jauh. Apabila ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ya man yarju syafa'atan lin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasallu alaihi wasallam. Dengan tak melihat mau syafaat, mengharapkan syafaat baginda Rasulullah, maka kuat baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man yarju liqa'atan an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasallu alaihi wasallam. Ya orang-orang yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, baik secara yang qazah, secara langsung atau bil manam atau di dalam mimpi, maka banyak-banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berselawat kita mengirimkan surat cinta kita. Dengan cara berselawat kita mengirimkan surat rindu kita. Para ibarat ibu-ibu serta beden lalu merangkul ke manusia. Lalu dari itu di semakin ikut berdebat. Zaman canggih waktu. Buka HP colek video itu lalu saya. Ketika dia mau video call maka telepon dengan biasa. Lalu bagaimana cara kita apabila kita rindu kepada Nabi Muhammad? Dengan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal. Wah ibu, enggak. Ambo? Nah. Apa ibu? Oh, ada jauh itu. Mana puas nih? Wah, dari ibu masya Allah puas nih.
Dia oleh dan siwak dan jauh. Oh nyampah kan dia ada jauh. Nah, jawab ibu rapatan ibu. Ini memang kita saya yang berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pelunggu sami hidup di bawah dunia pasti memiliki keinginan. Tapi keinginan itu apa? Namun demi keinginan ada. Tapi keinginan ibu hidup di atas dunia ini. Ada doang. Soge. Nganggur di soge ibu. Jadi soge. Wah, soge. Nabi keinginan kita. Nabi kemilik tujuan yang perlu kami hidup di bawah dunia ini. Santri Nabi tujuan mondok. Bisa jadi ustaz, bisa jadi guru, santriwati jadi ustaz, santri dari atau hadrah. Lalu yang patok ini luar biasa bapak, beli jadi pahala. Selalu mantap dengan sebab dia cinta pada Nabi Muhammad SAW. Memang gara-gara beriman patok hadrah ini jadi kesabaran berbicara Rasulullah SAW. Ini hadrah bapak. Jadi yang kita inginkan hidup di atas dunia ini tiada lain adalah an-najah wal farah. Melihat jadi kesenang, melihat jadi kesusah, lek bangun dunia kan lek akhirat. Melihat dia ibu. Melihat dia senang jadi dengan senang di dunia dan akhirat. Melihat bapak. Melihat bapak. Melihat betul. Jadi tiada lain keinginan kita adalah apa? Ingin mendapatkan kebahagiaan dari dengan sebahagia di bawah dunia, bahagia di akhirat. Sukses dunia, sukses di akhirat. Jadi saya sikit doang, sukses dunia doang, untuk koyak sukses akhirat dan masa depan. Wahada ad-dunya wal akhirah syai'an muta'alliqah. Dunia dan akhirat ini adalah dua perkara yang berkaitan. Lamun dengan dunia berbeda banyak sama akhirat. Kita mencari daripada bekal akhirat kita di dunia. Aku lamun tahu. Lamun tak sibuk nongol doang lupa nyebar bekal akhirat. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat itu Bapak tergantung daripada kebiasaan kita dengan apa kita menjadi orang yang bahagia di dunia. Seandainya yang penunggu selalu merasa bahagia dengan kepeng, maka apabila dengar kepeng maka susah. Sekali. Apabila lalu dengan kebiasaan diri bahagia isi kepeng, senang isi kepeng, ketika dengar kepeng maka susah. Mbak tanda, saya tanda apa? Mama di negara saya ini tanda apa saja. Mudah tanda, mama tengok tanda apa untuk selalu ya. Maka tanda dia susah. Itulah orang-orang yang berdunia cinta kepada dunia, mencari bahagia hanya dengan perihal dunia. Berbeda dengan orang yang berbahagia dengan akhirat. Lamun harap dengan bahagia zikir, lamun harap dengan bahagia tilawatul Quran, membaca Al-Quran, maka tenang susah apabila dia tidak sempat untuk berzikir, apabila dia tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Dunia ini adalah sementara. Kita sama lama aja kita lihat sementara itu. Makanya dia sangat-sangat lalu. Karena apa? Hampir rata-rata ketua bani dia mati. Dia takut mati. Takut beli pangkat, takut beli motor, takut beli mobil. Dia luar takutan ya Allah itu membekal ke akhirat untuk pribadi. Takut beli pangkat berhenta bagi tahu. Dia nak tolong, dia nak gawe. Sehingga dia itu dia bagi mati gara-gara tak sakti di sini di dunia. Ini sama dengan bahagia. Apabila orang yang bahagia dengan akhirat,
berbahagianya dia ingat kepada Allah, berbahagianya dengan apa dia selalu baca Al-Quran, maka dia akan menjadi munawwir fil qalbi, hatinya dia akan menjadi bercahaya dan dia tidak akan selalu mementingkan daripada dunia. Kamu tahmid zikir ke la ilaha illallah, lupa ini. Sehingga tekankan dalam diri kita ini apa? Dengan dunia, dengan amal soleh, dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sibuk paksa diri, taat. Tidak tahu tolong terima di akhirat selain daripada amal soleh. Kita tahu ya tolong ibu, akan sampai terima di taruh. Yang mampu menolong diri kita di alam kubur, di yaumil akhir adalah bagaimana amal kita di atas dunia. Yang pokoknya nak boya bukan. Nak boya, pagi-pagi lalu kaji, lalu berjamaah, baca Quran, zikir kuat-kuat, nenek satu, tahu tiap perkumpulan majlis tahu berkipas. Lalu sembahyang berjamaah pada masuk menggunakan. Lalu sembahyang berjamaah di masjid. Allahu Akbar, pacu petak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika nonton lawan masjid, kumpul-kumpul tak wujud saat makan umping baru, iman berutang seperti itu membelai sembahyang. Lalu berjumpa bapak-bapak, pacu dengan khutbah, pacu baca Al-Fatihah, pacu dia takbir ketika nonton salat Jumat. Anda sekiranya dalam bapak tak menerima, oleh eger salat kaki tak menerima. Membelai sembahyang berjumpa bapak. Ya sebelum niat lalu kita sampai berjumpa. Anak berjumpa, lalu sembahyang berjamaah maghrib. Allah takut dalam solatnya ketika subuh, tabe. Roh yang dikira sembahyang, patut si sumpah. Belai sembahyang kemarin. Tidak ada manfaatnya. Apabila ibadah kita, solat kita, puasa kita, apabila hanya sekedar sampai kita mengetahui solat itu dan puasa itu, akan tapi kita tidak masukkan ke dalam diri kita, dalam amalan kita sehari-hari. Yang pun nenek dikira lama sembahyang di masjid, adik di masjid. Lama sembahyang di musola, adik di musola. Lama sembahyang di sejadah, adik di sejadah itu. Saya tahu pemikiran diri yang pribadi. Ini maksudnya dia ada sembahyang di masjid, di musola, di sejadah. Bahawa sifat solat itu membelai. Ketika dia sembahyang, wah dia jumpa itu. Wah dia ya sembahyang berjumpa. Ketika sembahyang wah dia comel. Ketika sembahyang wah dia dengan batu-batu berjumpa. Ketika sembahyang wah dia lapak-lapak dalam maksiat. Wah sifat solat itu dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kita jaga iman ketika sembahyang, kita jaga di luar solat. Lebih kita jaga pandangan di dalam solat, kita jaga di luar solat. Maka kita solat itu di dalam diri kita. Dia menteparat bahwasanya bukan kita yang menjaga solat, tapi kita yang dijaga oleh solat. Bisa mau inna solat tanha adil fahsya wal munkar. Bawalah sifat solat itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Imam Ghazali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan di atas dunia ini adalah sebentar ganti. Maka kurangilah daripada waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awil 'ala ta'ah. Berpindahlah kepada perkara-perkara yang taat. Nenek tegak sangat penting apa? Nenek tegak sangat penting itu. Perkumpulan dia penting. Nenek. Perkumpulan isi bergibah. Nenek. Perkumpulan tidak saleh. Enggak. Tak menilai bapaknya. Jadi apabila ada perkumpulan yang tidak penting maka tinggalkan. Akhir zaman kita semua akan merasakan akhir zaman luar biasa fitnah. Hampir sampun terasa searang fitnah bapak. Dia jadi fitnah hanya dengan hanya seperti jadi fitnah. Itulah yang kita rasakan di zaman ini. Sehingga apa? Pindahlah daripada perkara-perkara maksiat. Kamu teman-teman maksiat itu pindah dengan pegawaian syaitan. Katakan dalam kitab Nasaihul Ibad, man kharaja min dhillil ma'siyah ila izzil ta'ah
Sai-sai tak sukul langan kenen gawe maksiat, tekun gawe maksiat, pindah sukul menuju kepada kenen gawe taat, senang gawe taat, maka Allah Subhanahu wa taala Allahu salata sifatul mahmudah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut telu sifat terpuji. Mana yang tiga? Yang pertama adalah Allahu bi ghairi mali. Dengan sak mampu hijrah, pindah langan sak gawe maksiat menuju jalan ketaat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tiga perkara, tiga sifat mahmudah di dalam dirinya. Yang pertama adalah apa? Allahu bi ghairi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut kekayaan tapi tidak berupa harta. Kekayaan tapi tidak berupa harta. Lalu kekayaan yang mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? As-sukunu qalbi, tenangnya hati. Enggak akan berbuat ya. Sugih dia tenang, dia terlepas. Boleh ibu. Sugih boleh balik, tiba balik terus. Boleh. Yang kita inginkan itu adalah apa? Sakinatul qalbi, as-sukunul qalbi, yaitu tenangnya daripada hati. Hingga hampir ulama tasawuf mengajarkan kepada kita bahwasanya pandanglah daripada hati, perbaikilah daripada hati, kerisa hati bersolah hati. Lamun hati dek solah, awak dek solah. Lamun hati masih berdua penyakit, awak pasti berdua penyakit. Sehingga kekayaan yang sebenar-benarnya, kekayaan yang hakiki itu adalah apa? Tenangnya hati kita. Soal hati itu, ini satu budak-budak kaya, sekitar pelongaku season mati. Pesan oleh Sofi beli skincare. Cek bapak, si berskincare, murah doang aku, terbawa dari sini. Merah kuning itu jadi. Beli skincare yang dia perbaiki hanya bentuk zahirnya saja. Wa min alamatil munafik, tanda orang yang munafik adalah dia lebih memperbaiki daripada zahirnya, akan tapi tidak pernah memperbaiki daripada hati. Anda tanya dia munafik, olah dulu. Yang kebanyakan orang munafik adalah apa? Ketika ngerasa dulu dia dapat seorang kayak cantik gitu, pesannya dia sebeli parfum, beli muri, macam lain ini, dulu bersikat jadi ibu pakai sangat gigi. Itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit hati. Karena suatu saat akan datang suatu masa, berdua tanah yang berlaku, berdua tanah yang berkuda. Yaumana yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Besok berdua yang datang suatu waktu, anak kita tidak berguna lagi, harta tidak berguna balik, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang selamat, perbaiki daripada hati. Yang kedua, orang-orang yang mampu kharaja dari maksiat, keluar dari maksiat kepada taat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kekuatan. Kekuatan ini dia tidak butuh tentara, tidak butuh yang kuat fitness, tidak butuh yang sakti. Akan tapi langsung diberikan kekuatan oleh kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah apa? Langsung akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perkara daripada manusia, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan membantunya. Itulah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika narak musibah, ketika narak bala, ketika narak cobaan, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, doa sembilan anak berdoa. Karena tiada lain tempat kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulagu gara-gara akhir zaman, beda doa dekat berdoa dekat Pro nenek kaji bapak lain dah. Hah? Nek berdoa dah ibu, lagu mau beli kita. Tergaji kan? Betul tergaji? La ilaha illallah. Akak Epi Pro beda bapak. Ibu-ibu bukan pikiran
kanduk jadi si terbuka dan sepikiran nabi jadi konten kemarin. Selaku ke konten dengan kesehatan, ya video dengan klik ya video. Oh, dari tahu. Oleh karena itu salah satu kesalahan di akhir zaman ini adalah apa? Dia meminta selain daripada Allah Subhanahu. Secara tidak langsung memang. Jadi pro dan betul. Ya Allah selamatkanlah suamiku yang lalu berjauh. Mudah-mudahan lancar di sini. Happy pro. Ah iya ibu. Berdoa di sosmed. Ya Allah jadikan anak tak soleh. Ini kan keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kita apa? Salikun alil ibadah. Segala perkara carilah dengan jalur ibadah. Zaman makin segala perkara carilah dengan jalur pro dan status dan juga di Allah minggu. Oh dia tahu. Pada tahu gitu. Teman buka lagi. TikTok zaman terbuka. Nah, TikTok bapak. Bapak jadi dengan bapak lagi ngaji. Bapak jangan ngaji berjamaah, dan rajin berjamaah sampai maghrib, dan berjamaah kumpul bareng tahu. Namun ibu-ibu saya kira kayak gitu. Santri-santriwati kira kayak gitu. Kira TikTok jauh. Ya, jauh. Apalagi dari seorang penuntut ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya dan ilmu itu tidak akan masuk kecuali kepada hati-hati yang pasti. Terkali ibu dan yang terakhir dengan sawah asar kebetulan jauh ditulis oleh komputer. Oh paling betul ibu tengah lain. Jauh. Yang terakhir adalah apa? Mari di bulan Ramadan ini tingkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan Ramadan ini lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mampu hataman Al-Qur'an bilang dulu itu. Mampu tetap zikir bilang malam Bapak. Kadang tarawih doang apa apalagi kayak benerus. Mutuakan do umpak panggang, manuk panggang buka jamu dinaraangan terawih. Kipas gitu. Ngantuk. Gunakanlah bulan yang berkah ini. Gunakanlah bulan yang dimana segala amal diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dengan banyak-banyak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu di bulan Ramadan kurangi kita. Ibu di bulan Ramadan kurangi sakit. Bapak di bulan Ramadan kurangi mengejar dunia. Biasa pergawian 20 jam atau 5 jam. Di bulan Ramadan kurangi dari itu. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada narak jadi bekal terlemak. Seandainya harta dunia jadi bekal ke akhirat, Bapak maka dengan sepanjang sukih tak apa sukih. Seandainya harta dunia jadi bekal ke Bapak, maka dengan sepanjang sukih tak selamat dalam kubur. Coba bayangkan. Namun dengan sukih harta dunia jadi amal kepada akhirat, yang penolong beli akhirat dengan satu mobil Pajero, mobil sport, mobil balap. Mungkin tidak lewat dari Siratul Mustaqim. Bukan itu beda misalnya beli mobil. Aneh. Akan tetapi bekal kita di akhirat itu adalah bukan daripada harta duniawi, melainkan yasluhu bi salihil amal. Kita gunakan daripada amal soleh yang kita lakukan. Maju Pak, maju perguruan ngaji dari sarwat ke tedomu mulai. Aku nendek kenen ngaji, kenen bergibah, kenen ngaji, kenen berfitnah, kenen berjamaah bukan saling fitnah. Tanamkan segala ibadah itu di dalam diri kita. Masukkan di dalam diri kita. Ramadan ini masukkan di dalam diri kita, bukan kita yang masuk dalam Ramadan. Agar apa? Agar sepanjang tahun kita merasakan Ramadan ada di dalam diri kita. Enggak nih Bu. Mudah-mudahan apa yang
Masya Allah luar biasa Bapak berarti. Jadi salawat itu Bapak tidak ada syarat, tidak memiliki syarat. Sekontek-kontek salawat adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita membaca salawat itu secara syarat itu tujuan. Walaupun kita tidak memiliki syarat, bahkan lebih lengkapnya apabila kita lanjutkan, kita tambahkan di salam tersebut. Dengan cara kita bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salawat paling teman adalah salawat Assalamu alaik baru ya Rasulullah. Kenapa kok Assalamu alaik dulu daripada ya Rasulullah paling satu? Kemudian apa ketika baca tartib maulid didahulukan membaca salawat Assalamu alaik baru ya Rasulullah. Maknanya adalah apa? Assalamu alaik itu adalah yang bersama berontok. Assalamu alaika ya Rasulullah. Berontok. Ketika dibukakan baru lakukan ya Rasulullah, kita memuji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyak salawat. Ada Malik ibu? Senyum ibu ketekung hijau super simpatis. Enggak ibu? Namun enggak jam akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri yang pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini apabila ada salah kata, salah ucapan, maafan deh. Kurangilah si Bapak. Maafan deh Bapak. Akhirul